Veda Ega Pratama memimpin klasemen rookie dengan 67 poin. Namun, dengan sirkuit Balaton Park yang relatif baru dan menantang bagi semua pembalap, sejauh mana Veda mampu beradaptasi untuk mempertahankan posisinya di barisan depan? Veda Pratama menunjukkan potensi adaptasi yang kuat di sirkuit baru seperti Balaton Park. Berbekal kemampuannya dalam melakukan overtaking, pembalap Honda Tim Asia ini mengandalkan gaya balap teknis dan race pace yang konsisten untuk bersaing memperebutkan poin penting di barisan depan. Tantangan sirkuit Balaton Park. Sirkuit Balaton Park di Hungaria memiliki karakter stop and go dengan kombinasi tikungan sempit yang menuntut pengereman keras, mirip dengan sirkuit bertipe teknis lainnya. Bagi Veda yang terbiasa mempelajari sirkuit baru dengan cepat, kunci utamanya adalah menguasai zona pengereman serta menemukan ritme yang tepat dengan cepat selama sesi latihan bebas, FP, dan kualifikasi. Dengan trek yang relatif sempit, kemampuan Veda untuk bermanuver di awal lap sangat diandalkan untuk menghindari insiden dan langsung menempel rombongan terdepan. Veda saat ini bersaing ketat di papan atas klasemen. Konsistensinya finish di posisi 7 pada GP Italia dan mendulang 67 poin membuat posisinya sangat strategis dalam perburuan gelar Rookie of the Year. Perjuangan Veda untuk terus menempel ketat para rival utamanya seperti Brian Uriarte dan Maximo Puelles, sehingga setiap poin yang didapat di Balaton Park sangat krusial untuk memperlebar atau menjaga jarak aman. Kenapa posisi ketujuh di Mugello akan menjadi modal terkuat Veda untuk tampil maksimal di Balaton Park akhir pekan ini? Performa solid di sirkuit Mugello menjadi modal motivasi dan evaluasi penting bagi pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, untuk menghadapi seri Moto3 Hongaria di sirkuit Balaton Park. Meskipun sempat tercecer di lap-lap terakhir akibat agresivitas rombongan besar dan akhirnya finish di posisi ke-8, kemampuan Veda menembus barisan depan di Mugello membuktikan ia memiliki kecepatan bersaing yang kompetitif. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, menilai hasil kuat di Italia menjadi dorongan positif bagi Veda untuk menunjukkan kemajuan yang lebih besar di Hongaria. Diskualifikasi resmi yang menimpa Brian Uriarte dari GP Catalunya menjadi berkah besar sekaligus suntikan motivasi tambahan bagi Veda Ega Pratama menjelang Moto3 Hongaria 2026 di Balaton Park. Penalti Uriarte mengubah revisi hasil balapan Catalunya, membuat Veda naik ke posisi finish ke-7 dan berhak atas tambahan 1 poin. Berkat akumulasi tersebut, Veda kini bertengger di posisi keempat klasemen sementara Moto3 dunia dengan 67 poin, mengungguli pembalap-pembalap senior dan hanya berjarak 23 poin dari peringkat ketiga. Sementara itu, Uriarte harus melorot ke peringkat ke-8. Kita lanjut dengan poin krusialnya. Karena dengan posisi Veda saat ini, juga menghadirkan tantangan berat yang baru buat Veda. Brian Uriarte tentunya akan menjadi ancaman nyata di sirkuit Balaton Park, Hungaria, setelah didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 akibat pelanggaran penggunaan oli ilegal. Pembalap Red Bull KTM Ajo itu datang dengan ambisi besar dan kepercayaan diri tinggi untuk membalas insiden tersebut dan memperkokoh posisinya dari kejaran rival utamanya, Veda Ega Pratama. Sirkuit Balaton Park adalah sirkuit baru yang asing bagi semua pembalap, namun Veda punya cara unik untuk menghafal karakter tikungannya. Balaton Park memiliki panjang 4,080 km untuk konfigurasi motor, dengan 17 tikungan, 10 kiri, 7 kanan, dan arah balapan berlawanan jarum jam, anti-clockwise. Selain fisik, ada aspek teknis yang sering luput dari perhatian penonton saat melihat Veda mengendarai Honda NSF 250 RW miliknya. Performa mesin motor Veda di seri ini diwarnai dengan tantangan teknis yang cukup krusial. Berikut adalah analisis mendalam mengenai performa motornya. Tantangan top speed, selisih kecepatan. Di lintasan lurus, motor Honda Tim Asia yang dikendarai Veda mencatat kecepatan tertinggi di rentang 243 hingga 246 km per jam. Catatan ini sedikit tertinggal dibandingkan para pebalap di grup terdepan yang mampu menyentuh angka 248 hingga 250 km per jam. Di sirkuit yang memiliki lurusan panjang, selisih ini membuat Veda harus bekerja ekstra keras di area tikungan untuk mengejar ketertinggalan waktu. Meskipun kekurangan tenaga puncak di trek lurus, motor Veda sangat diandalkan dalam hal handling, pengendalian, dan manuver di tikungan yang menuntut kelincahan. Karakter trek yang menantang menuntut stabilitas sasis yang baik saat keluar dari tikungan lambat, area di mana tim teknis Honda Tim Asia terus melakukan penyempurnaan setelan agar motor Veda bisa lebih agresif dalam melakukan aksi saling salib. Dengan grup pebalap yang padat, motor sangat dituntut untuk tetap konsisten hingga lap-lap akhir. Veda harus memaksimalkan pengereman keras, hard braking, dan menjaga suhu ban agar degradasi motornya lebih lambat dibandingkan lawan-lawannya.
Lalu bagaimana dukungan Hiroshi Aoyama sebagai manajer tim menjadi sangat vital dalam memberikan ketenangan bagi mental VEDA di tengah tekanan Eropa? Manajemen Honda Tim Asia, yang dipimpin oleh Hiroshi Aoyama, berfokus pada pembinaan mental, dukungan teknis, dan adaptasi gaya balap. Hal ini secara signifikan meningkatkan performa pembalap muda berbakat, termasuk talenta Indonesia seperti Veda Ega Pratama, untuk bisa bersaing kompetitif di tingkat dunia. Manajemen bekerja keras untuk menyesuaikan gaya balap pembalap agar mampu menutupi batasan performa teknis motor Honda di lintasan. Pendekatan tim membuahkan hasil positif, seperti saat pembalap mampu bangkit di kondisi sulit, seperti trek basah di Le Mans, untuk mencetak finish di posisi 4 besar maupun meraih podium di seri lainnya. Sinergi yang kuat antara Honda Tim Asia dan pembinaan regional, seperti AHM di Indonesia, memberikan kepastian dan jalur karir bagi pembalap berprestasi untuk melangkah ke ajang balap internasional. Ini adalah momen krusial. Jika Veda gagal finish di Balaton Park, posisi 58 poinnya akan langsung terancam oleh Brian Uriarte. Jika Veda Ega Pratama mengalami did not finish, DNF, pada seri Moto3 Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, risiko poin yang paling utama adalah ia tidak akan membawa pulang poin sama sekali, 0 poin, dari balapan tersebut, yang membawa dampak besar pada posisinya di klasemen. Kehilangan keunggulan di klasemen Rookie of the Year. Posisi saat ini, Veda saat ini memimpin klasemen sementara Rookie of the Year Moto3 2026 dengan 58 poin, setelah Brian Uriarte terkena diskualifikasi dari GP Catalunya. Keunggulan Veda atas pesaing terdekatnya, Brian Uriarte, yang mengoleksi 54 poin pasca sanksi atau sempat menyentuh 67 poin secara keseluruhan sebelum penyesuaian, sangatlah tipis. Jika Veda DNF, Uriarte atau pembalap rookie lain seperti Hakim Danish berpotensi besar langsung menggeser posisi Veda dari puncak klasemen debutan. Terlempar dari persaingan papan atas klasemen dunia. Veda berada di peringkat keempat dalam klasemen sementara dunia Moto3 2026, risiko penurunan peringkat. Selisih poin di barisan depan sangat rapat. Kehilangan poin di satu seri penuh akibat DNF otomatis akan membuat Veda turun ke papan tengah. Mirip seperti saat ia terlempar ke peringkat ke-7 usai mengalami DNF pertamanya musim ini di kota, Amerika Serikat. Kerugian momentum di trek baru. Balaton Park merupakan sirkuit baru yang memiliki karakteristik datar dan unik di kalender Moto3. Gagal finish di sirkuit seperti ini menghilangkan kesempatan berharga untuk mengumpulkan data balap kompetitif jarak jauh, yang sangat krusial bagi pengembangan performa motor Honda Tim Asia miliknya.